Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ru'il martab rahmatullahi minallahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayat ke 156. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru ay al-munafiqina wa qalu li ikhwanihim ay fi sya'nihim idza darabu safaru fil ardi famatu au kanu guzan jamu ghazin fakutilu law kanu indana ma matu wa ma kutilu ay la taqulu ka qaulihim ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian seperti orang-orang kafir. Okay. Maksudnya di sini orang kafir ay al-munafiqina, yakni orang-orang munafik. Wa qalu, dan mereka yakni orang kafir atau munafik ini berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, ay fi sya'nihim, yakni di dalam keadaan mereka atau perihal tentang mereka. Idza darabu, apabila mereka ay safaru, yakni berjalan, melakukan perjalanan, fil ardi, di bumi, famatu, maka mereka mati, au kanu guzan, atau adalah mereka itu berperang, jamu ghazin. Guzan iki jamak dari kata ghazin, berperang. Fakutilu, maka mereka terbunuh. Lau kanu indana, jikalau mereka itu di samping kami, di sisi kami, ma matu, tentu mereka tidaklah mati, wa ma kutilu, dan tidaklah mereka terbunuh, ay la taqulu ka qaulihim, janganlah kalian berkata seperti perkataan mereka. Apa maknanya? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman untuk tidak mengucapkan seperti yang sering diucapkan oleh orang-orang kafir. Apa ucapan orang kafir terutama kepada saudara-saudara mereka ketika mereka melakukan suatu perjalanan atau dia pergi berperang, lalu di perjalanan itu atau saat berperang itu mereka meninggal, mati. Lalu orang kafir atau munafik ini berkata, seandainya, selalu mengatakan seandainya kalian itu tetap berada di samping kami, tentu kalian tak akan mati. Seolah-olah yang menentukan mati hidup itu adalah dia. Kalau kau tak berperang, andai ya mati. Bisa tak berperang pun mati.
Jadi mau berperang atau tidak berperang, kematian itu pasti akan datang. Mau pergi ataupun tidur, maka kematian pun itu akan tiba-tiba bisa datang. Liyaj'alallahu zalika, supaya Allah menjadikan yang demikian itu, ay al-qaula, ucapan itu, fi akibati amrihim, di dalam akibah, yakni akhir perjalanan mereka, yakni ketika mereka mengatakan ucapan-ucapan itu, maka dengan sebab itu nanti Allah akan jadikan akhir ucapan mereka itu hasratan, penyesalan. Jadi ucapan yang keluar dari lisan mereka orang kafir ini, di ujung urusan mereka nanti hasratan, yakni penyesalan. Fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumitu, dan Allah SWT yang menghidupkan, wa yumitu, dan yang mematikan. Fala yamna'u anil mauti qu'udun, maka tidaklah mencegah dari kematian itu qu'udun, yakni duduk-duduk. Maksudnya duduk-duduk di rumah terus bisa mencegah kematian? Tidak. Ada orang yang duduk nyantai istirahat di rumah, takut mati nanti ketika dia bekerja atau naik sepeda motor, saya diam saja istirahat di rumah, mati juga. Mau keluar, mau tinggal, ikuti saja perjalanan hidup dan kehidupan. Ketika kita dituntut untuk bekerja, mencari rezeki, maka kita keluar rumah, silahkan. Ternyata mati, itulah takdir dari Allah. Tapi orang yang cerdas itu, dia sudah selalu persiapan. Bisa jadi kematian datang saat berdiri, atau saat duduk, atau saat istirahat. Maka orang yang cerdas itu dia persiapan. Dia berjalan mau kemana, niat untuk mencari rezeki karena Allah. Dia istirahat, istirahatnya itu karena Allah. Dia makan, makannya karena Allah. Semua lillah, karena Allah. Siapa tahu ketika Allah cabut nyawanya, tapi dia awali dengan niat karena Allah, maka itulah kematian yang husnul khotimah. Karena mati dalam keadaan hati dan lisannya berzikir kepada Allah SWT. Tapi orang-orang yang berkata dengan ucapan seperti orang kafir tadi, maka nanti Allah jadikan di akhir urusan mereka, artinya di kematian mereka itu hasrah, penyesalan, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Kenapa mereka menyesal? Karena mereka baru tahu dampak dari ucapan itu. Karena di akhirat mereka ditampakkan, ini kesalahan. Fala yamna'u anil mauti qu'udun, maka tidaklah menolak, mencegah dari kematian itu qu'udun, duduk-duduk. Artinya duduk santai. Wallahu bima ta'malun, dan Allah SWT dengan apa yang kalian kerjakan, bitta'i wal ya, bisa dengan ta'malun kalian, wal ya, atau dengan ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan. Basirun, mengetahui, melihat. Fayujazikum bihi, maka Allah akan membalas kalian bihi, dengannya, dengan ma itu. Apa yang mereka kerjakan, apa yang kalian kerjakan, apa yang kita kerjakan, Allah Maha melihat, sehingga Allah akan balas kita baik. Artinya balas, kalau baik dibalas baik, kalau melakukan keburukan dibalas keburukan. Walain, lam qasamin, lam qasam, dan sungguh jika kutiltum, kalian terbunuh,
fi sabilillah, di jalan Allah, ay al jihad. Maksudnya mati di jalan Allah di sini adalah jihad, ya. Karena kebanyakan mati di jalan Allah ya jihad. Bisa juga saat kita kumpul ngaji ini juga bagian dari jihad, memerangi kebodohan, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah lewat ilmu-ilmu agama, majelis-majelis ilmu. Nah, ini juga bagian dari fisabilillah. Tapi dalam konteks ayat ini, ya, terbunuh di jalan Allah yakni jihad, berperang. Au mutum, atau kalian mati. Kalau ini kok tadi mati terbunuh pada saat berperang jihad, au mutum, atau kalian mati bidomil mim, dengan didomahkan huruf mim, mu ya, mutum, wa kasriha, dan juga dikasrohkan huruf mim, mitum. Nah, bisa dibaca au mutum au mitum. Nah, itu hikmah berajah tafsir, bisa dibaca mutum atau mitum, ya. Min mata yamutu wa yamatu, ya, dari lafaz mata yamutu wa yamatu, ya. Ai atakumul maut, yakni datang kepada kalian al maut, kematian, fihi, padanya, yakni pada jihad itu. Jadi saat berjihad datang kematian. La maghfiratun, yakni pasti atau niscaya, ya, mendapat ampunan. Artinya jika, ini jawabnya, jika kalian terbunuh di jalan Allah atau kalian mati, maka la maghfiratun, ya, niscaya mendapat ampunan, ay kainatun, yang ada minallah, daripada Allah. Jadi ada hikmah ketika ada orang meninggal, mati, terbunuh di jalan Allah berjihad, maka mereka mendapat maghfirah, ampunan. Sehingga orang yang mati syahid itu ya tidak perlu disolatkan, langsung dikubur, ya, tidak perlu dimandikan. Kenapa? Karena orang yang mati berperang tidak dimandikan, karena darahnya itu menjadi saksi. Kalau dimandikan, berarti hilang darah, ya. Terus tidak disolatkan karena orang yang mati syahid sudah terampuni, sudah dapat maghfirah, ini ampunan. Sedangkan doa sholat mayit, ya maknanya adalah mendoakan mayit, ya. Minallahi, daripada Allah, lizunubikum, karena dosa-dosa kalian, warahmatun, dan rahmat, ya, di samping mendapatkan maghfirah, Allah juga berikan rahmat, minhu, daripadanya, lakum, untuk kalian, ala zalika, atas yang demikian itu, yakni atas jihad lalu mati saat membela agama Allah, ya, berjuang di jalan Allah. Wallamu, dan lam, ya, wa madkhuluha, dan kalimat yang dimasuki oleh lam itu, yakni la maghfirah, lam dan maghfirah. Jawabul qasami, adalah jawab qasam. Lam tadi lain, ya, lam qasam, maka butuh jawab qasam. Jikalau kalian terbunuh, maka niscaya mendapat ampunan dari Allah. Wa huwa fi maudhi'il fi'li, ya, dan adapun Nabi, yakni maghfirah itu, ya, jawab qasam itu, fi maudhi'il fi'li, berada pada tempat fi'il, ya, berarti di situ ada kalimat fi'il, tempat fi'il, la ghafarat, misalnya, ya, niscaya diampuni, la ghufirat, maka la maghfirah berada di tempat fi'il, mubtada'un, dan juga menjadi mubtada la maghfirah.
Setiap mubtada butuh khobarnya, khobaruhu. Adapun khobarnya khairun, lebih baik. Mimma tajma'un, dari apa yang kalian kumpulkan, minat dunia, daripada dunia, bitta'i wal ya. Bisa dibaca tajma'un atau yajma'un. Jadi orang yang meninggal terbunuh ketika dia berjihad di jalan Allah itu mendapat ampunan, mendapatkan rahmat, dan itu lebih baik. Ampunan itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan berupa dunia, ya. Kita kumpulkan setiap waktu 24 jam sampai mendapatkan harta yang berlimpah ruah, ternyata jauh lebih baik ampunan Allah, ya. Kenapa kalau kita tak diampuni oleh Allah, meskipun harta berlimpah, tak bisa menebus dosa, ya. Karena ada kepercayaan atau keyakinan sebagian manusia di dunia saat ini meyakini bahwa ada penebusan dosa dengan uang. Harap batur dengan suku agama lah, ya. Kebetulan terusir isi dengan doa lantaran tamu Islam. Kembali terusir karena dianggap memalukan keluarga, sebab amaknya jadi pendeta, ya. Apalagi harap dengan gawe dosa, dia pergi ke pendeta juga amaknya, terus langsung berdialog, apa yang gawe dosa mana biar si kena bos semeni, ya. Jadi harap keuntungan joki harap dibagi ke tok ibadah, untuk tok ibadah dan juga ke pendeta ni lah, disuruh jadi pendeta, ya. Jadi nebus dosa joki. Maka itu yang menyebabkan dengan niki tusir gara-gara tamu Islam, ya. Niki tebus dosa. Kalau Islam kaitan dengan Allah berdosa, ya sampaikan kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan ampunan Allah ini tak bisa dibandingkan dengan harta-harta yang kita kumpulkan di bawah, di atas dunia ini. Walain lamu qasam, dan sungguh jika mutum kalian mati, ya, bil wajah ini, ini juga bisa dibaca dengan dua versi, mutum atau mitum, ya. Walain mitum, walain mutum, au qutiltum, atau kalian terbunuh bil jihadi, pada jihad, au ghairi, atau selainnya, ya. La ilallahi, niscaya kepada Allah. Ini jawabnya, ya. Jadi mau mati jihad, saat jihad, atau mati dalam keadaan apapun, semuanya itu, kematian itu, orang itu, la ilallah, niscaya kembali kepada Allah. Seperti yang sering kita baca kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ya. Sungguhnya kita milik Allah dan pasti kembali menghadap Allah. Apapun bentuk kematiannya, mau berperang, mau tidur, mau apa saja, ya pasti kembali kepada Allah. Tinggal kita memilih kematian yang seperti apa, ya. La ila ghairih, tidak kembali ke selain Allah. Mau kembali kemana, ya? Karena kita berasal berangkat dari Allah, kembali menghadapnya, ya. Akan diminta pertanggungjawab. Tidak ada seorang manusia yang luput dari Allah SWT, pertanyaan Allah, ya. Pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tuhsyaruna, kalian dikumpulkan, ya, atau yang dikenal dengan istilah padang mahsyar, ya. Saat dibangkitkan manusia, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada pohon, tidak ada gunung, tidak ada lekok-lekok, datar selepas. Nadi tojak nyebu, nadi tojak bebau, ya, langit, biaran matahari di atas kita tanpa menggunakan pakaian, busana segala macam, panas menyengat, ya. Sehingga kita tentu butuh naungan. Apa naungannya? Salah satunya seperti zikir, sedekah, ya, dan cinta masjid, dan seterusnya.
fayujazikum, maka Allah akan membalas kepada kalian. Fabima, maka disebutkan ya, ma zaidah, ma di sini statusnya sebagai zaidah, sekedar tambahan saja ya. Fabima rahmatin minallah, maka sebab rahmat minallahi, dari Allah, linta, yakni kamu berlemah lembut atau berlaku lembut ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi rahmat Allah dalam sebuah riwayat disebutkan ada 90, 100 okay? Satu dibagi rahmat Allah ini di dunia, semua mendapatkan kasih sayang itu. Manusia bahkan binatang pun juga mendapatkan rahmat dari Allah itu. Meskipun binatang tidak memiliki akal, tapi dia pasti akan menyayangi anaknya ya. Jadi semua mendapatkan rahmat Allah. Dan baginda Rasulullah di dalam ayat ini ya mendapatkan rahmat Allah itu ya. Sehingga Nabi SAW berlaku lembut ya. Lahum, kepada mereka, ai sahulat akhlaquka, lunak akhlakmu, idh khalafuka, ketika mereka menyalahi, bertentangan dengan. Biasa ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, ternyata mereka balik menyerah, menentang, melawan. Apakah Nabi balik melawan? Ternyata tidak. Nabi SAW lemah lembut ya, tidak melawan. Malah ketika baginda Rasulullah hijrah ke Taif, ternyata orang-orang Taif itu malah melempar Nabi, mengejek Nabi, melempar dengan batu, tulang unta, dengan kotoran. Ternyata Nabi malah mendoakan warga Taif supaya mereka meluk Islam. Inilah sifat Nabi, maha lembut ya, diberi kelembutan oleh Allah. Walau kunta fazan, meskipun engkau itu fazan ya, keras. Ini walau kunta fazan, jikalau adalah engkau fazan, keras, sayyi'al khuluq, yakni buruknya akhlak ya, gholizul qalbi, yakni kasar hati ya, jafian, kaku, fa'aglazta, maka engkau kasar kepada mereka, lahum, kepada mereka, lan faddu, niscaya menjauhkan diri mereka itu, tafarraqu, mereka berpisah atau bercerai, atau mereka memisahkan diri, min haulika, dari sampingmu. Artinya jikalau engkau wahai Rasul keras ya, kau berdakwah lalu ternyata mereka menolak dakwahmu dan engkau balas dengan keras, artinya dengan cara yang buruk, sifat yang buruk, kasar hati ya, maka tentu mereka itu menjauhkan diri, akan berpisah, akan memisahkan diri. Ini berdakwah lagu kekeras nih maunya saya jadi ya. Maka itulah resiko atau tantangan bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, harus super lemah lembut, meskipun dihina ya harus seperti itu ya. Kalau memaksa dengan bahasa-bahasa yang kasar, maka semakin jauh orang ya. Nah, inilah yang ditanamkan, dipraktekkan, diamalkan oleh para waliullah, terutama para pendakwah yang masuk ke Indonesia. Mereka lemah lembut sehingga banyak yang tertarik masuk ke dalam Islam ya. Fa'fu, maka maafkan, tajawaz ya, makna lupakanlah, anhum, terhadap mereka, ma atahu, apa yang mereka perbuat ya.
Jadi kesalahan, kekerasan, permusuhan yang mereka lakukan kepadamu, fa'fu, maafkan. Nah, Allah yang sampaikan, kau disakiti oleh Nabi, jangan balas, lemah lembutlah, maafkanlah ia. Itulah sifat para Nabi. Ya. Wastaghfir lahum, dan mintalah ampun untuk mereka. Ini kan perkara yang kedua. Kita misalkan dihina, dicaci maki, difitnah, kita suruh sikit-sikit Allah dengan bahasa yang lemah lembut, diselawat, terus maafan, terus mintakan ampun untuk mereka. Ini ya luar biasa. Wastaghfir lahum zanbahum, akan dosa mereka, hatta aghfira lahum, sehingga aku akan mengampuni untuk mereka. Ya. Kalau Nabi sudah memohonkan ampun kepada mereka, tentu Allah akan mengampuni, karena doa Nabi langsung Allah terima. Ya. Wasyawirhum, dan bermusyawarahlah ya, terhadap mereka. Istakhrij, yakni keluarkan ya, ara'ahum, pendapat-pendapat mereka. Jadi ajak mereka itu untuk bermusyawarah, supaya mereka mengeluarkan unek-unek pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikiran fil amri, di dalam satu urusan, ai sya'nika ya, di dalam urusanmu, minal harbi, dari perang. Misalnya seperti apa strategi perang, karena bisa jadi mereka tahu kelebihan, cara, teknik untuk mudah mengalahkan musuh. Ajak mereka berdiskusi. Nah, ini metode dakwah. Ajak mereka apa kesenangannya, apa keinginannya. Wa ghairihi, dan selainnya. Tatayyuban, yakni menyenangkan hati, supaya mereka senang, diperhatikan. Liqulubihim, terhadap hati-hati mereka. Wal yustanna, dan untuk dijadikan pedoman bika, terhadap Bagana sallallahu alaihi wasallam, maka adalah baginda Rasulullah kasirul musyawarati, banyak musyawarah lahum, kepada mereka. Ini Nabi miliki sifat lemah lembut, mereka sering bermusyawarah ya, Nabi sering bermusyawarah, meminta pendapat mereka. Ini juga menjadi pedoman bagi kita, karena Nabi dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu bermusyawarah. Faiza azamta, maka jikalau engkau ya, azam, bertekad, bulat, alias bulat tekad ya, ala imdoi ma turidu ba'dal musyawarah ya, atas menunaikan ya, apa yang engkau inginkan ba'dal musyawarah, setelah musyawarah, hasil-hasil dari musyawarah itu tinggal dijalankan ya. Fatawakkal Allah, maka bertawakallah atas Allah. Itulah aturannya dalam Islam ya. Allah perintahkan bermusyawarah ya, mana yang terbaik, setelah itu jalankan, hasilnya serahkan kepada Allah SWT. Fatawakkal Allah, sik ya, percayalah bihi, dengannya, yakni terhadap Allah, ba'dal musyawarah, setelah musyawarah ya, percayakan, hasilnya serahkan kepada Allah ya, insyaallah jalan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang mutawakkilin, yakni orang-orang yang bertawakal, yakni orang yang menyerahkan sepenuhnya urusannya hanya kepada Allah, karena yang mengatur lolos tidaknya, sukses tidaknya adalah Allah SWT. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi Allah yang menentukan ya. Tapi ada sebagian orang yang
Allah Maha mengatur, kita serahkan saja tanpa ada proses usaha terlebih dahulu. Itu bukan tawakal tetapi ebuk ya. Kenapa tidak belajar? Toh yang menentukan lulus tidaknya Allah, sehingga tidak mendapur ya. Agam dapat rezeki, yang memberi rezeki Allah SWT. Tidak matu aman dek mau jande. Ini malas ya. Saya serahkan kepada Allah, saya tawakal. Ini jadi tawakal itu kalau sudah kita berusaha, baru kita boleh mengatakan saya bertawakal. Tapi momot mecun kalau begawean tawakal. Ini bukan makna tawakal ya. Tetapi ia ebuk ya, males ya. Maka tentu proses itu harus kita jalankan, sebab di dunia kita terikat dengan hukum sebab akibat ya. Lemon baju, lemon tekun sukses, lemon temales ya dia sukses ya. Sering yang contohan dalam hal ilmu agama ya. Guru kita pun sampai beliau menjadi guru ya, mendirikan pesantren, mengajar di setiap kampung-kampung, tentu lantaran arah ilmu ya. Beliau luwih kancen ngaji di zamannya, tapi tidak semua seperti beliau arasa jari guru, arasa jari pengusaha, arasa sama sekali deh. Padahal bareng tok mondok, bareng guru, bareng waktu ngaji lagu, iya tahu, salinan dia tahu ya. Tentu tempat perbedaannya adalah kesungguhannya ya, ketekunannya. Ketika yang lain tidak ayo ngaji, ketika yang lain selalu dia gunakan waktu ya, sehingga hasilnya akan sesuai dari proses itu ya. Tentu hati yang tulus ya atau lebih ya. Karena banyak juga orang yang tekun lagu ternyata hatinya jauh dari niat yang tulus, ikhlas, kurang sabar, akhirnya ada saja ya, jalan yang Allah tidak ridhoi, sehingga ternyata tidak menjadi orang yang bermanfaat, malah menjadi orang yang merugikan, padahal cerdas. Ini ya. Lewat sambung 105 160 ya, ayat 160. Selanjut kitab Kashafatul Qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah itu pasti ya, akan memadamkan ghadabar rabbi, murka Tuhan ya. Allah bisa murka. Kenapa? Karena perbuatan manusia menyalahi aturan Allah, datanglah murka. Tetapi untuk memadamkan murka Allah itu salah satu caranya dengan bersedekah. Wa tadfa'u maitatasu, dan sedekah itu bisa menolak kematian yang buruk ya. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita ini apakah baik atau buruk, tetapi dengan asbab sedekah bisa menolak kematian yang buruk. Berarti mati kematian yang soleh ya, soleh ya. Ini kelebihan daripada sedekah. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, innallaha, sungguhnya Allah SWT la yadra'u, yakni menolak ya, Allah pasti menolak, ay yadfa'u, menolak bisedekati, dengan sebab satu sedekah, bersedekah satu
bersedekah, sekali bersedekah, apalagi lu sekadar sekali bersedekah, Allah tolak apa? 70 baban min maitati su 70 pintu dari kematian buruk, kematian suul khotimah. Jadi kematian suul khotimah ini macam model-model 70 pintu, bisa mati maling, mati zina, mati lagi. Ternyata dengan sebab satu sedekah menutup pintu 70 pintu dari kematian yang buruk. Berarti lamun kerang bersedekah, berarti semakin banyak pintu-pintu suul khotimah tertolak. Niki sebab sedekah. Wa fil hadis, dan di dalam satu hadis, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, setiap perkara ya berada di dalam naungan sedekahnya ya. Jadi segala macam niki berada di naungan sedekah. Hatta yuqadda bainan nas, sehingga diputuskan di hadapan manusia, maksudnya sehingga Allah memutuskan di hadapan manusia. Wakila, dan dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu sadaqati afdalu, sedekah apa yang paling utama? Qala, Nabi menjawab, juhdul muqilli ya, yakni kesungguhan orang yang memiliki harta yang sedikit, kolil sedikit ya. Arak dengan miskin, arak dengan harta segede, tetapi ada kesungguhan untuk memberi ya. Maka pemberian orang yang sedikit harta itu adalah sedekah yang utama ya. Arak pas kepek nah tuh makanan enggak iya lalu sedekahi, itulah sedekah yang paling utama, jawab Nabi SAW. Wabda biman ta'u, dan mulailah sedekah itu terhadap orang yang menjadi tanggungan keluarga. Jadi ketika kita mencari rezeki, terus nafkah niki kita berikan istri, anak, keluarga, itu plus sedekah ya. Itu adalah sedekah yang utama. Tidak terpejulu dengan ya, dengan pintu miskin macam lain sedekah, senina anak manja malah berdosa ya. Wajib pejulu orang yang terdekat kita, keluarga, sebab kita bertanggung jawab menafkahi mereka. Lemon nafkahi sadin sunnah ya. Namun senina wajib, berarti wajib terpejulu. Wa qala sallallahu, dan bersabda baginda Rasulullah, sabaqa dirhamun ya, mengalahkan 1 dirham, mi'ata dirhamin, akan 100 dirham. 1 dirham sedekah bisa mengalahkan 100 dirham. Kan membingungkan. Kini 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Ternyata bukan kita saja yang bingung apa kena, para sahabat juga dulu bingung ya. Sehingga lanjutan hadisnya, faqala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki, kaifa zaka ya Rasulullah, bagaimana itu kok bisa 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham? Arak sikit dengan bersedekah sedirham lah, ia menang dari orang yang kedua bersedekah 100 dirham lah, kalah 100 dirham. Faqala, maka menjawab, ambil. Faqala rajulun kaifa zaka ya Rasulullah, maka seorang laki-laki itu berkata, bagaimana itu kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Faqala, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya pun menjelaskan Nabi ya. Rajulun lahu malun, ada seorang laki-laki baginya malun harta ya, kasirun masyru'i ya, harta begelanya banyak sekali. Akhadha min urdihi,
laki itu mengambil dari hartanya, ai bidomi awalihi al-muhmal, yakni didomahkan awalnya urd, ya, wa bidodi al-mu'jamah, dan dengan dot yang bertitik mu'jam, urdi, ya. Janibi, di sampingnya, mi'ata alfi dirhamin, ya, 100.000 dirham. Arak sopok dengan saking sogeh silui kepek, nah dia ambil dari harta perangkasnya niki 100.000 dirham, 100.000 dirham, bukan seperti 100.000 rupiah. Ini bisa jutaan, itu mungkin miliaran, ya. 100.000 dirham, nah, dia ambil dari hartanya. Wa tasaddaqo, dan ia bersedekah biha dengan uang 100.000 dirham itu, ya. Ternyata laki yang bersedekah 100.000 dari harta yang masih banyak tersisa itu, ternyata kalah dengan laki-laki yang kedua. Mana itu laki yang kedua? Wa rajulun, dan satu laki-laki, laisa lahu, tidak ada bagi laki tersebut illa dirhamani, kecuali hanya 2 dirham, ya. Lemunone super sogeh niki 100.000 dirham, ternyata kalah isi dengan mame enggak berdua narak 2 dirham, ya. Berarti wah super miskin, lembur super sogeh niki super miskin, enggak ada 2 dirham, ya. Fa akhadha ihdahuma, maka laki itu mengambil satu dari 2 dirham itu, baik sekek dirham. Fatasaddaqo bihi, maka laki itu bersedekah dengan 1 dirham itu. Ternyata 1 dirham, ya, jawaban Nabi niki mengalahkan 100.000 dirham. Orang yang kaya tadi ketika bersedekah 100.000 dirham masih loy harta benda, ya. Beda lemon dengan sang miskin, enggak 2 dirham, 1 dirham dia berikan, berarti maknanya dia sudah sedekahkan setengah dari hartanya. Saya enggak ada 2 dirham, berarti manfaatkan niki, misal enggak kepek sedekah setengah lah, kalah sama sogeh miliaran sedekahan. Karena meskipun 1 miliar loh sedekah lagu, masih ratusan miliar masih tersamplah, ya, berangkas. Dengan miskin bersedekah enggak nak 100.000 kepek, lah 50.000 loh sedekah, sama dengan dia sedekahkan setengah dari harta benda, ya. Nah, maka manfaatkan peluang mendarat kepek sedekah, mikirun gambaran, sehingga nilai sedekah itu tidak dilihat dari jumlahnya, berarti dari ketulusan dan pengorbanannya. Saya ingat yulian tentang berkorban niki, kisah miskin niki enggak 2 dirham, setengah sekek dirham sedekah, berarti berkorban, pengorbanannya lebih besar. Wa qala sallallahu, dan bersabda baginda sallallahu, la tarudda, janganlah menolak, janganlah engkau menolak sa'ilaka, akan orang yang meminta kepadamu, alias dengan ngendeng-ngendeng tolak, ya. Walau bizilfin, meskipun dengan zilf, niki wa huwa bi kasri awalihi al mu'jamah lil baqar wal ghanam, yakni dibaca kasrah awalnya bizilfin, untuk sapi dan ghanam, kambing, bimanzilatil hafir lil faras, dengan kedudukan al-hafir niki kuku, ya, lil faras, untuk kuda. Artinya jangan engkau menolak orang yang meminta kepadamu meskipun dengan kuku hewan, ya. Artinya apa syarat? Tidak baik sampai diarak, apa syarat? Saya naik segelas ayo, pokok sabar, jangan sampai menolak atau membuat kecewa orang yang meminta kepada. Ketika dia minta ini, ternyata diharap, apa syarat?
meskipun nilainya seperti kuku binatang, seperti sempi atau bebek bodeng kuku ayar ayo, itulah gambarannya. Seperti para sahabat dulu ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa ada tamu dari luar kota Madinah, maka Nabi menyampaikan siapa yang ingin menjamu tamu ini, dengan pede seorang sahabat, padahal hartanya makanannya tidak ada di rumah, tapi dengan meyakini pahala sedekah itu dia mengangkat tangan, saya siap menjamu di rumah. Akhirnya dibawa tamu itu ke rumahnya, padahal makanan hanya untuk anak-anaknya, tetapi dia sampaikan kepada anaknya, tidurlah duluan ya, meskipun dalam keadaan lapar. Ini ada tamu. Lalu ketika tamu ini dihidangkan makanan untuk keluarganya, lalu dia agak jauhkan lampu supaya tak nampak dilihat, karena saat menjamu tamu dia pun berada di hadapan tamunya, tapi di depannya ada piring yang diisi dengan batu ya. Apa benar gaya ruan nemin begelur padahal batu ya, supaya tak dilihat oleh si tamu ya. Seperti itulah gambaran para sahabat, didikan dari baginda Rasulullah dalam memaknai makna sedekah itu ya. Wa fil hadis, di dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullah, ini hadis tenar ya. 7 golongan yang Allah naungi mereka itu fi zilli, di dalam naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah SWT. Apa itu ya? Pada masa ya, matahari le ata lung kayu dia beto beteduh ya, terok pajang dia, tetapi ada 7 yang nanti menjadi naungan Allah SWT. Ila angkola, sampai bahwa Allah, Nabi SAW sampaikan, salah satu dari yang 7 golongan ini warajulun, niki tinggal pilih dari 7 golongan ini mana yang kita persiapkan untuk menaungi kita nanti di padang mahsyar. Salah satunya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu ia rahasiakan sedekah itu ya, hatta la ta'lama, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu yaminu, apa yang dinafkahkan oleh tangan kanannya. Ini bahasa kias ya. Jadi bersedekah dan sembunyikan, rahasiakan sedekah itu sampai sekira tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan ya. Ini maknanya tidak disampaikan, tidak diceritakan, diam saja. Yang penting Allah sudah tahu, catat dan seterusnya ya. Wabil hadis sanayul ma'rufi taki masori asu ya, yakni kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang baik ya, apapun bentuk kebaikan-kebaikan, taki masori asu ya, yakni memelihara daripada keburukan-keburukan. Wa sadaqatus sirri, sedekah yang dirahasiakan, tudfi'u ghadabar rabb, yakni memadamkan murka Tuhan. Wasilaturrahim, dan adapun bersilaturahim, tazidu fil umur, menambah umur ya. Makna menambah niki para ulama memaknakan bertambah berkah ya. Kenapa? Karena orang yang bersilaturahim pasti dia akan berjalan ya, pasti dia akan bertemu dengan seseorang yang dia kunjungi, maka dengan jalannya itu dia akan sehat,
berarti bertambah rezekinya berupa kesehatan. Kalau sudah sehat, jarang penyakit, maka agak panjang umurnya. Begitulah maknanya, ya. Atau dalam arti umurnya ditambah, ya. Yang pengetahuan Allah takdirnya 60 tahun karena sering silaturahim bisa bertambah. Apa yang tak mungkin bagi Allah? Bisa jadi, ya. Wa fi riwayatin li Tabrani Sonaiul ma'ruf taqi masari as-su. Wa sadaqatu khufyan tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah dengan sembunyi memadamkan murka Tuhan. Wasilatur rahim tazidu fil umur, sama. Wa kullu ma'rufin sedekah, dan setiap yang baik adalah sedekah. Pokoknya gawe solah-solah sedekah doang, ya. Senyum membuat orang senang, mana senyum itu adalah sedekah. Wahlul ma'rufi, dan adapun orang yang termasuk dari ahli ma'ruf yang sering melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, hum ahlul ma'rufi fil akhirah, mereka itu adalah ahli kebaikan ma'ruf, ya, di akhirat. Ini tanda karang gawe kebaikan maka dikenal dengan ahlul ma'ruf di dunia, alemat masih jadi ahlul ma'ruf di akhirat. Wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah, dan orang yang termasuk ahli munkar di dunia nanti di akhirat pun juga mereka sama ahli munkar di akhirat. Wa awwalu may yadkhulul jannata, dan adapun orang yang pertama masuk ke dalam surga ahlul ma'ruf, ya tentu ahli ma'ruf. Wa fi ukhra lahu wa li Ahmad, ya, dan dalam riwayat yang lain mas-shadaqatu ya Rasulullah, ya, apa sedekah, ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ad'afun mudha'afah, ya, yakni apa namanya, orang-orang yang lemah, ya. Jadi sedekah diberikan kepada orang yang lemah. Wa indallah il mazid, ya. Dan di sisi Allah al mazid, tambahan. Summa qara'a, kemudian dibacakan ayat manzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, ya. Nah, jadi orang yang meminjamkan oleh Allah, ya, mayuqridullaha, siapa yang meminjamkan kepada Allah akan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Nah, ini makna sedekah, ya. Mas sedekah apa sedekah ya Rasulullah? Kalau ad'afun mudha'afah, berarti berlipat ganda, ya. Jadi satu disedekah bukan dibalas satu, tapi berlipat-lipat ganda. Ini fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah memberikan balasan berlipat ganda dengan ad'afan katsirah, lipat ganda yang banyak. Kila ya Rasulullah sallam, ayus sadaqati afdal, sedekah yang afdal, yang paling utama apa ya Rasul? Qala, beliau menjawab, sirran ila fakirin, yakni merahasiakan sedekah itu kepada orang yang fakir, ya. Au juhdun minmu, atau kedunia, ya, atau lam, mukilin atau mukillin, ya, mukillin. Au juhdun min mukillin, yakni kesungguhan dari orang yang sedikit, maksudnya harta sedikit. Nah, seperti pembahasan hadis yang di awal tadi, ya, orang yang sedikit harta tapi bersungguh dalam bersedekah, itulah sedekah yang utama. Summa qara'a in tubdu shadaqati, jikalau kalian menampakkan sedekah, fa ni'imma, maka baik sekali, hiya itu, ya. Wa in tukhfuha, dan jikalau kalian sembunyikan, ya, sedekah itu, wa tu'tuha, dan kalian datangkan sedekah itu kepada al-fuqara,
kepada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka tentu itu adalah baik bagi kalian. Jadi ada sedekah yang boleh ditampakkan, ada yang tidak. Kapan sedekah itu lebih baik ditampakkan? Tentu bagi orang yang punya pengaruh, ya. Ketika dia bersedekah, maka yang lain pun dapat terpengaruh untuk ikut berbagi, ya. Tapi kalau yang tak ada pengaruh atau masa, ya, maka tentu lebih baik menyembunyikan. Ayyuma muslimun, yakni mana muslim, ya, kasa musliman memberi pakaian kepada seorang muslim, sauban akan pakaian, ala uryin, atas orang yang tak berpakaian. Jadi saya isak ngabeng pakaian, memakaikan pakaian kepada orang muslim, ya, kasahullahu ta'ala min khadaril jannah, maka Allah akan memakaikan pakaian untuknya min khadaril jannah, dari hijaunya surga. Wa ayyuma muslim at'ama musliman, dan mana di antara muslim yang beri makan kepada muslim yang lain, ala ju'in, atas kelaparan, ya, at'amahullahu min simaril jannah, Allah memberikan makanan, ya, dari buah-buahan surga, tapi buah langan surga, ya, penghuni surga, ya. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala zama'in, dan siapa muslim yang beri minum kepada muslim yang lain karena kehausan, saqahullahu ta'ala minar rahiqil makhtum, ya. Insyaallah memberikan minum kepadanya dari arak yang murni, arak, ya. Makin minum arak memabukkan, dosa, menghilangkan akal. Tapi besok siapa yang beri minum orang yang kehausan, Allah memberikan arak, ya, minuman yang sangat lezat, murni. As-sadaqatu 'alal miskin, sedekah terhadap orang miskin, sedekatun, yakni satu sedekah. Jadi ketika bersedekah dengan miskin, maka bermakna sedekah, satu sedekah. Wa 'ala zirrahim, dan bersedekah terhadap keluarga zirrahim, ya, yang memiliki ikatan hubungan keluarga, isnatani, ada dua sedekah, ya, ada dua kelebihan. Biasa pertama sedekatun bermakna sedekah, ya, ada nilai sedekah. Wasilatun, dan yang kedua ada makna menyambung silah, menyambung silaturahim. Kalau kita beri sedekah ke orang miskin, ya makna sedekah saja. Tapi ketika kita memberi kepada keluarga, ya, maka di samping sedekah plus juga menyambung silaturahim. Jadi ada dua kelebihan, ya, bersedekah kepada keluarga. Ayu sedekati afdal, sedekah yang mana yang utama ya Rasul? Qala, menjawab Nabi sallallahu ala zirrahimil kasih, ya, yakni yang utama adalah bersedekah terhadap zirrahim, yakni yang ada ikatan keluarga, al-kasih. Apa kena al-kasih? Al-mudmiri li adawatika, yakni yang menyembunyikan, ya, permusuhan kepadamu. Jadi dia disembunyikan dan dia deman. Jadi kita sedekahkan, ya, itu lebih baik, kata baginda Rasulullah. Fi kasihi, di dalam lambung, makna kasarnya lambungnya, ya, ai hasrihi, yani pinggangnya, kinayatan an batinihi, ini sebagai bentuk kinayah, kiasan, ya, dari batinihi, batinnya, ya, karena lambung berada di dalam, di tersembunyi, sehingga itu menggambarkan bahwa arak keluarga mungkin nyada dan dia demenan lagu dia tampak tahu dia demenan itu dia memusuhi kita, lagu dia tampak, ya, tahan seperti lambung yang ada di dalam disebut, ya. Tetapi kita
kata baginda Rasulullah, Abdul bersodakoh kepada mereka. Bisa jadi dengan sebab sodakoh itu lama kelamaan dia tidak memusuhi kita lagi. Nah, inilah kelebihan-kelebihan daripada sodakoh. Masih karim separagraf ya. Terus pindah jok bab ke-61 fi qadai hajati akhil muslim. Sallallahu alaihi wasallam masih membahas tentang sodakoh ya. Selanjutnya Bapak Ibu rahimahumullah,